langsung aja kayaknya soalnya tadi udah nggak kuat katanya udah aku pengen tapi aku udah nggak kuat katanya gitu ya. Oke, kita langsung aja panggil penampilan berikut ya dari kelas 10-12 dengan judul Purbasari dan Purbarara. Salam sehat Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru serta staf TU dan teman-teman sekalian, atas kesempatan kali ini kami akan membawakan penampilan drama yang bertemakan kearifan lokal dengan judul Purbasari dan Purbarara, yang penuh dengan aksi dan spektakuler. Selamat menyaksikan. Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri. 5 di antara mereka sudah menikah dan menjadi ratu di kerajaan lain. Kini tersisa 2 orang putri yang bernama Purbararang sang kakak dan Purbasari sang adik. Purbararang memiliki tunangan yang bernama Raden Indrajaya, seorang putra dari menteri kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua, tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Tradisi yang ada seharusnya diwariskan kepada Purbararang sebagai saudara tertua. Namun, karena sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya. Ia lebih senang jika Purbasari yang menggantikan tahtanya karena ia bijaksana dan baik. Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu, Purbasari, sebagai penggantiku. Aku lebih tua dari Purbasari. Harusnya ayah memilihku sesuai dengan tradisi yang ada. Tidak bisa, Purbarara. Keputusanku sudah bulat. Aku memilih Purbasari sebagai penerusku. Bersama dengan tunangannya, Purbararang merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari Purbasari. Kemarahan yang sudah memuncak pun membuat Purbararang ingin mencelakai adiknya. Sungguh, keterlaluan ayahmu itu. Bagaimana bisa dia sebagai seorang raja melanggar tradisi kerajaan? Aku pun tak habis pikir. Harusnya aku yang menjadi ratu. Tenang Purbararang, aku punya sebuah rencana yang bagus. Purbararang dan Indrajaya mencari dan menemukan seorang penyihir untuk mengutuk Purbasari. Mengutuk Purbasari jadi Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku? aku akan memberimu emas yang banyak asalkan Purbasari menjadi buruk rupa. Tentu Tuan Putri. Penyihir pun membacakan mantra, membuatkan sebuah ramuan sihir yang akan dicampurkan pada minuman oleh Purbararang untuk diberikan pada Purbasari. Purbasari yang meminum minuman itu merasa mengantuk, lalu ia terlelap di kamarnya. Keesokan harinya, saat Purbasari terbangun dari tidurnya, ia begitu terkejut melihat dirinya menjadi buruk rupa dengan sekujur kulitnya yang dipenuhi oleh ruang yang mengeluarkan aroma
Purbasari sudah menjadi buruk rupa pun langsung mengadukan pada sang Prabu tentang kondisi Purbasari saat ini. Ayah, lihatlah, penyakit itu pasti kutukan. Orang terkutuk seperti dia tidak pantas untuk menjadi seorang ratu. Inilah akibat melanggar tradisi yang selama ini kita jaga. Memanglah seharusnya aku yang menjadi ratu. Ini pasti kemurkaan dari para leluhur. Benarkah seperti itu? Ayah, sebaiknya kita asingkan saja Purbasari ke tempat yang jauh. Penyakitnya sungguh mengganggu. Aku takut bagaimana jika kerajaan ini terkena kutukan karena dirinya. Melihat keadaan Purbasari dan terhasut dengan perkataan Purbadara, akhirnya sang Prabu pun dengan berat hati memutuskan untuk mengasingkan Purbasari dari kerajaan. Pengawal, cepat bawa Purbasari keluar dari kerajaan ini. Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat bawa dia. Baik Tuan Prabu, akan hamba laksanakan. Kemudian, diasingkanlah Purbasari dari istana. Lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan. Ketika di hutan, mereka harus melewati pedesaan. Penduduk yang sedang melakukan aktivitas dan anak-anak desa terlihat sedang bermain permainan tradisional. Seketika berlarian melihat kehadiran pengawal istana membawa Purbasari yang buruk rupa. Selama perjalanan melewati desa, Purbasari mendapat caci maki dari para penduduk. Kasihan banget orang itu. Orang itu sangat bau. Pergi sini, balik sini. Ayo cepat lari-lari. Ayo. Sampailah pengawal dan Purbasari di hutan. Baiklah, sebagai permohonan hamba akan membuatkan bubuk untuk ini. Kemudian, pengawal itu segera membuat bubuk.
Tuan Putri, hamba mohon pamit untuk segera kembali ke kerajaan. Tinggal sendirian di hutan, di sebuah tubuh yang dibuatkan oleh pengawal. Untuk mengisi waktunya, Purbasari seringkali bermain bersama hewan-hewan yang ada di hutan. Sambil memperhatikan para hewan, seekor hewan tiba-tiba muncul dari semak-semak menghampiri Purbasari dan membuatnya terkejut. Tuan Putri, jangan takut. Saya tersesat. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Ternyata hanya itu adalah seekor lutung yang dapat berbicara, yang membuat Purbasari semakin takut. Lutung terus berusaha membuat Purbasari untuk tinggal. Ya, jangan takut. Saya tidak akan menyakitimu. Saya sudah lama ada di hutan ini, tetapi baru kali ini melihatmu. Ayo berteman. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Aku Purbasari. Akhirnya, Purbasari dan lutung berteman. Kemudian, menjadi sahabat. Purbasari memanggil lutung dengan sebutan Lutung Kasarung, yang memiliki arti lutung yang kesasar. Lutung Kasarung sangat perhatian dan memperlakukan Purbasari dengan baik. Seringkali dia menolong Purbasari dan membawakan buah-buahan atau bunga-bunga yang indah kepadanya. Namun, setiap malam Purbasari merasa kesakitan pada sekujur tubuhnya dikarenakan penyakit yang ia derita. Suatu malam, Lutung Kasarung tak sengaja melihat Purbasari itu merasa kesakitan dan pergi ke dalam hutan, kemudian berdoa memohon petunjuk kesembuhan Purbasari. Tiba-tiba muncul sebuah telaga yang memancarkan cahaya di sekeliling Lutung Kasarung. Setelah melihat telaga itu, Lutung Kasarung menyadari bahwa telaga itu dapat menyembuhkan Purbasari. Keesokan harinya, dibawalah Purbasari ke telaga tersebut. Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk berendam ke dalam telaga. Tuan Putri, berendamlah di telaga ini. Apa manfaatnya bagiku? Masuk dan basuhlah kulitmu dengan air telaga ini. Dengan ragu, Purbasari menuruti sahabatnya. Berendamlah Purbasari di telaga itu. Lalu, sebuah keajaiban terjadi pada Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Bahkan, lebih cantik dari sebelumnya. Wah, apa yang terjadi pada diriku? Aku kembali seperti semula. Lutung Kasarung, terima kasih. Betapa senangnya ia melihat Purbasari sudah sembuh dari penyakitnya. Tuan Putri, kembalilah ke kerajaan. Prabu akan senang. Tidak, pengawal. Saya sudah nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Purbararang sudah menggantikan posisi saya di kerajaan. Tidak akan ada yang menyukai saya di sana. Lagipun, saya tidak pantas ada di kerajaan. Itu tidak benar, Tuan Putri. Semua yang ada di kerajaan begitu merindukan kehadiran Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Kembalilah ke kerajaan. Baiklah, pengawal. Saya akan ikut. Dengan syarat, bawalah Lutung Kasarung bersama kita. Mereka menuju kerajaan. Saat mereka berdua melewati jalan pedesaan, Purbasari merasa begitu gugup akan kedatangannya yang mendadak. Tak disangka, ternyata para warga menyambut kedatangan Purbasari yang mendadak dengan baik. Wah, bagaimana bisa ada orang seindah itu? Cantik banget ya orangnya.
Tuan Putri, marilah kita mempunyai makanan tradisional, yaitu sampe dan cendol. Putri Purbasari telah kembali. Putriku, dia kembali. Bawa dia padaku sekarang. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kesarung. Ayah, izinkan kami untuk membuat sayembara. Yang menang akan menjadi penerusmu. Baiklah, ayah setuju. Lalu dimulailah sayembara tersebut. Para rakyat menyaksikan perlombaan antara dua putri itu. Perlombaan pertama adalah memasak. Dan tentunya perlombaan ini dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan yang kali membuat rakyat itu memasak apa yang dilakukan sekali. Masakannya harum sekali. Benar, aku jadi ingin memakannya. Selanjutnya, sayembara kedua adalah adu panjang rambut. Purbasari begitu gelisah karena selama ini rambut Purbararang selalu lebih panjang darinya. Lutung Kasarung yang menyadari kemudian memohon pada para peri untuk menyambungkan rambut Purbasari. Segera rambut Purbasari melebihi rambut Purbararang. Memenangkan oleh Purbasari karena rambutnya lebih sedikit dari Purbararang. Rakyat kesal pun langsung mengadukan sayembara ketiga, yaitu adu ketampanan pasangan. Meninggalkan istana ini. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan dan gagah di kerajaan ini. Wah, dia terlihat tampan. Dia juga terlihat gagah ya. Dia adalah pasanganku. Jadi, monyet itu pasanganmu. Sungguh tak adakah pria yang lebih jelek daripada monyet itu? Memangnya kenapa? Lutung Kasarung yang melihat ketulusan Purbasari merasa tersentuh. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban pada dirinya. Ya Tuan Putri, aku sebenarnya adalah seorang pangeran. Tetapi aku telah dikutuk oleh seorang penyihir yang sangat tidak menyukaiku menjadi seekor lutung. Hanya cinta sejati yang Baiklah, aku mengakui kesalahanku. Aku benar-benar minta maaf, Purbasari. Purbasari yang begitu menyayangi kakaknya tidak tega apabila ia harus menyaksikan kakaknya diusir dari kerajaan. Sontak, ia pun meminta Purbararang untuk tetap
tinggal di istana. Akhirnya, Purbasari diangkat menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh Lutung Kasarung yang ternyata adalah seorang pangeran yang tampan dan gagah. Para rakyat pun bergembira atas kembalinya Putri Purbasari. Kemudian diadakanlah sebuah pesta penyambutan bersamaan dengan pesta pernikahan Purbasari dengan Lutung Kasarung. Keluarga istana pun sebagai bentuk rasa syukur membagikan makanan yang membuat rakyat menari dengan penuh sukacita. Waktu rahayu dengan bangsa di wajib musnah. Upacara adat Sunda Mapak Panganten. Upacara Mapak Panganten sejak digawitan. Nah, sekarang kalian udah gak penasaran lagi kan tentang cerita rakyat Purbasari dan Purbarara? Jangan khawatir, kita masih punya satu persembahan buat kalian. Ini dia musik.